Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pena Ilmu. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua nama yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai bangsa atau kelompok yang akan muncul menjelang akhir zaman. Mereka dikenal sebagai simbol kehancuran besar, kehancuran alam, dan ujian terakhir bagi umat manusia. Dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dua kali, dalam surat Al-Kahfi dan surat Al-Anbiya. Kisah mereka memberikan gambaran yang mendalam tentang kekuatan Allah, kehendaknya, dan ketergantungan manusia kepadanya. Menurut beberapa riwayat, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam melalui salah satu anaknya, Yafits. Mereka digambarkan sebagai bangsa yang sangat banyak jumlahnya, memiliki sifat yang buas dan tidak beradab. Dalam beberapa tafsir dan hadis, mereka adalah manusia, meskipun perilaku dan karakteristik mereka menyerupai makhluk liar. Beberapa riwayat menggambarkan mereka bertubuh pendek, berkulit merah, bermata kecil, dan memiliki rambut keriting. Mereka sangat banyak hingga diibaratkan 1 dari 1000 manusia adalah selain Ya'juj dan Ma'juj. Mereka suka merusak, menghancurkan, dan memakan habis apapun yang mereka temui. Mereka juga tidak mengenal nilai moral. Mereka adalah bangsa penghancur yang membawa kerusakan dimanapun mereka berada. Kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj ini pertama kali muncul dalam Al-Quran saat Allah menceritakan perjalanan Raja Zulkarnain. Zulkarnain adalah seorang raja yang adil dan kuat, melakukan perjalanan ke berbagai penjuru dunia. Di salah satu perjalanannya, ia bertemu dengan kaum yang lemah dan tidak memahami bahasa Zulkarnain. Mereka meminta bantuan kepadanya untuk melindungi mereka dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj yang sering turun dari tempat tinggal mereka untuk merusak dan menghancurkan. Raja Zulkarnain membangun sebuah tembok besar dari besi dan tembaga yang kuat untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini dibangun di antara dua gunung sehingga menjadi penghalang kokoh yang tidak dapat mereka panjat atau mereka tembus. Dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman, "Maka mereka tidak bisa mendakinya dan tidak bisa pula melubanginya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 97. Namun, Raja Zulkarnain memperingatkan bahwa tembok ini bukanlah penghalang abadi. Ia berkata bahwa pada waktu yang telah ditentukan Allah, tembok ini akan runtuh dan Ya'juj dan Ma'juj akan kembali keluar untuk menimbulkan kehancuran. Salah satu tanda besar menjelang hari kiamat adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surat Al-Anbiya, Allah berfirman, "Hingga apabila Ya'juj dan Ma'juj dibukakan tembok penghalangnya dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi." Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Menurut hadis, Ya'juj dan Ma'juj akan menggali tembok penghalang setiap hari. Ketika hampir berhasil menembusnya, mereka berkata, "Besok kita akan melanjutkan." Namun, keesokan harinya tembok kembali seperti semula karena mereka lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses ini terus berlangsung hingga suatu hari Allah mengizinkan mereka menyelesaikan penggalian dan tembok pun runtuh. Ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, mereka akan menyebar ke seluruh dunia membawa kehancuran besar. Beberapa hal yang disebutkan dalam riwayat, mereka akan meminum habis air di sungai dan danau besar seperti Danau Tiberias. Mereka akan menghancurkan tanaman, ternak, dan segala yang mereka temui. Jumlah mereka yang sangat banyak membuat bumi seakan penuh oleh mereka.
Pada masa itu, Nabi Isa alaihissalam sudah turun ke bumi, memimpin umat manusia dalam menghadapi fitnah akhir zaman. Melihat kehancuran yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj, Nabi Isa bersama orang-orang beriman akan memohon pertolongan kepada Allah. Mereka berlindung di tempat yang aman sambil terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menjawab doa Nabi Isa dan umatnya dengan cara yang luar biasa. Allah mengirimkan sejenis penyakit atau wabah kepada Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis disebutkan bahwa Allah mengirimkan ulat atau belatung yang menyerang leher mereka, sehingga mereka mati secara serentak. Setelah Ya'juj dan Ma'juj mati, bumi akan dipenuhi oleh bau busuk dari jasad mereka. Nabi Isa dan umatnya kembali berdoa, dan Allah mengirimkan burung-burung besar yang membawa jasad mereka ke tempat yang telah Allah tentukan. Kemudian Allah menurunkan hujan deras yang membersihkan bumi dari segala kerusakan. Kisah Ya'juj dan Ma'juj mengingatkan manusia bahwa segala sesuatu berada di bawah kuasa Allah. Kehancuran yang dibawa oleh Ya'juj dan Ma'juj adalah ujian bagi orang-orang beriman untuk tetap sabar dan bergantung kepada Allah. Kisah ini menunjukkan bahwa dunia tidak abadi dan akan berakhir dengan kehendak Allah. Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu tanda besar yang menunjukkan kedekatan hari kiamat. Kisah mereka penuh dengan peringatan dan pembelajaran bagi umat manusia untuk senantiasa meningkatkan keimanan, menghindari kerusakan, dan memohon perlindungan kepada Allah. Itulah tadi kisah Ya'juj dan Ma'juj, sebuah kelompok yang membawa kehancuran besar di muka bumi di akhir zaman nanti. Semoga kisah ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.